Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu. Sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu. Sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku.
Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan jamahan kasih-Mu ya Allah, sentuhan kasih-Mu ya Bapa atas setiap hati kami pribadi lepas pribadi, supaya ketika kami menikmati lawatan Tuhan, kami boleh benar-benar mengalami Engkau. Dan ketika kami menerima akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itulah yang membentuk kami, yang mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Urapilah hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa di sorga. Dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Allah, maka kita harus memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Ketika kita beriman seperti Abraham beriman kepada Allah, itu artinya kita harus berani untuk memiliki irama hidup yang baru atau memiliki cara hidup yang baru. Saudaraku, memiliki iman seperti Abraham beriman kepada Allah menggambarkan sebuah gaya hidup orang percaya yang berani melangkah, mempercayai Allah dengan prinsip hidup bahwa apa yang Allah sediakan kelak, semuanya itu jauh lebih baik daripada yang dapat kita peroleh selama kita hidup di dunia ini. Saudaraku, tindakan mempercayai Allah seperti Abraham mempercayai Allah adalah sebuah langkah iman di mana kita berani untuk melepaskan segala sesuatu supaya kita bisa memperoleh Kristus. Sebab kita tidak akan mungkin memperoleh Kristus kalau kita masih mengikatkan diri dengan apa yang kita pandang sebagai kesenangan hidup dan kenyamanan hidup dunia. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gaya hidup yang dimiliki oleh Paulus. Dan ini juga merupakan gambaran bahwa iman yang dimiliki oleh Paulus sama seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Walaupun cara Allah memanggil Paulus berbeda dengan cara Allah memanggil Abraham. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saudaraku,
Abraham juga ada dalam keadaan yang sama saat Allah memanggilnya, di mana saat itu ia telah memiliki semua kenyamanan hidup, tetapi ia rela mengikut Allah. Abraham benar-benar rela untuk menuruti semua perintah Allah ketika Allah memanggilnya, dan ia berangkat dari Haran atau dari negerinya ke tempat yang Allah janjikan tanpa ia tahu seperti apa tempat yang Allah janjikan itu. Saudaraku, Paulus pun demikian. Bahkan Paulus bisa berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Saudara, lebih mulia daripada semuanya itu artinya Paulus benar-benar yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Allah sediakan jauh lebih baik, bahkan jauh lebih mulia daripada apa yang ia miliki selama ini. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa percaya kepada Allah itu merupakan sebuah pertaruhan hidup. Artinya, kita berani untuk melepaskan hidup kita yang lama, hidup yang menyenangkan buat kita. Lalu kita masuk memiliki irama hidup yang baru, yaitu hidup untuk melakukan semua kehendak Allah. Tentu dengan iman yang benar, yang mempercayai bahwa apa yang Allah sediakan nanti di balik kekekalan jauh lebih mulia daripada apa yang dapat kita nikmati di dunia saat ini. Saudaraku, perhatikan baik. Sebagai orang percaya, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, tetapi kita masih mempertahankan segala sesuatu termasuk apa yang menjadi kesenangan hidup kita, yang semuanya itu adalah kesenangan hidup dunia, maka sesungguhnya kita belum benar-benar percaya kepada Allah. Atau dengan kata lain, kita hanya berusaha untuk memperdaya Allah supaya kita bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan saat ini. Sebagai orang percaya, kita harus berani memiliki prinsip hidup sama seperti Abraham, prinsip hidup sama seperti Paulus, yaitu berani untuk melepaskan segala kesenangan hidup dan menganggapnya sampah, supaya kita bisa memperoleh Kristus. Nah, dengan cara hidup seperti ini kita baru bisa berkata sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah iman yang benar. Ini adalah percaya yang benar. Saudaraku, kalau Abraham berani untuk meninggalkan Haran, negeri yang begitu maju di zaman itu, Paulus berani melepaskan semua kesenangan hidupnya dan menganggapnya sampah. Kenapa sebagai orang percaya saat ini kita tidak berani untuk mengambil keputusan melepaskan semua kesenangan hidup dunia demi untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga? Kita harus berani, kita harus bertaruh untuk itu. Sebab kita tahu seperti yang firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang percaya kepada Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Disinilah kita harus menentukan pilihan hidup kita. Kiranya kita dapat memilih yang terbaik demi masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami mau merubah cara hidup kami. Kami tidak boleh lagi hidup dalam kesenangan-kesenangan hidup dunia. Tetapi kami mau belajar untuk menyerahkan segenap kehidupan kami dan hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu. Meninggalkan cara hidup kami yang lama, lalu kami mau mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Allah. Ya Bapa, kami mau berjuang untuk memutuskan semua keterikatan kami dengan dunia ini.
Kami mau menanggalkan segala sesuatu yang merupakan kesenangan hidup yang sementara. Lalu kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami mau terus mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada Bapa di sorga. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, melepaskan diri dari keterikatan dengan semua kesenangan dunia ini, supaya kami boleh memperoleh Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah yang Maha Kudus untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.